Kita berjumpa dalam Victorious Devotion hari ini, saudara dikasih Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pedoman dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia yang fana ini, kami tidak tersesat, ada terang firman Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kaki kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab dari Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Ya saudara, kalau bulan ini kita banyak membaca dari kitab Wahyu, khususnya firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Philadelphia, saya percaya kita akan semakin diberkati, kita akan semakin dikuatkan, diteguhkan iman kita ya. Baik, demikian firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul janji perlindungan Tuhan. Ya, dalam Wahyu 3 ayat 10 ini kita menemukan janji yang dahsyat, janji yang luar biasa. Janji apa itu saudara dikasih Tuhan? Ini adalah janji perlindungan Tuhan ya. Janji ini adalah jaminan bagi kita, bagi orang percaya yang menuruti firman dan tekun menantikan Kristus ya. Di sini dikatakan bahwa karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Saudara dikasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita banyak diperhadapkan dengan tantangan, ada banyak ancaman, ada banyak bahaya, ya ada banyak hal yang bisa saja mengancam nyawa kita, mengancam iman kita, mengancam kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi ada janji yang luar biasa yang harus kita imani, yang harus kita pegang di sini. Janji di sini ada janji bagi orang yang menuruti firman Tuhan, yang tekun menantikan Kristus. Jadi tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, tidak ada hal yang perlu kita takutkan untuk terus berjalan di tengah-tengah dunia yang banyak tantangan ini. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena kita pastikan diri kita untuk menuruti firman. Kita taat saja ya, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Janji ini akan menjadi bagian kita ya saudara dikasih Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, ini merupakan sebuah implikasi ya dari orang yang menuruti firman ya. Implikasinya apa? Ya perlindungan Tuhan. Karena memang banyak orang percaya, orang Kristen mungkin hari-hari ini dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan cemas, dalam keadaan khawatir dengan masa depan yang mungkin menurut dia tidak ada kepastian. Tetapi satu hal yang harus kita pastikan dari diri kita ya, kita lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Tugas kita adalah menuruti firman. Tugas kita adalah tekun menantikan Kristus. Dan janji ini akan menjadi bagian kita. Dan saya percaya betul bahwa kita akan diluputkan dari bahaya yang seberat apapun, dari ancaman yang sangat berbahaya sekalipun kita akan diluputkan. Banyak terbukti sudah dikasih Tuhan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh membuktikan janjinya, membuktikan penyertaannya, membuktikan kasih setianya kepada umatnya. Contoh orang Israel, umat pilihan Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan, harta kesayangan Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Walaupun mereka seringkali menyakiti hati Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mau menyatakan betapa besar kasih setianya kepada mereka.
Nah, begitu juga dengan kita. Tapi saya berharap kita tidak mencobai Tuhan dengan saya percayakan janji Tuhan, saya percayakan perlindungan Tuhan. Akhirnya sudah dikasih Tuhan kita hidup sesuka kita mengabaikan firman Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan, kita tidak taat melakukan firman Tuhan. Karena kita pikir Tuhan itu baik, Tuhan itu pasti mengasihi saya, Tuhan itu pasti menjaga saya, pasti melindungi saya. Tapi dalam bacaan kita hari ini saudara dikasih Tuhan jelas dikatakan bahwa karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Kristus, maka Tuhan akan melindungi engkau. Nah, ini yang dikatakan juga dalam Mazmur 91, sudah dikasih Tuhan, kita bandingkan dalam Mazmur 91 ayat 14-15 dikatakan di sana, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, sudah dikasih Tuhan perlindungan, pemeliharaan Tuhan di sini dikatakan. Kenapa? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Biarlah kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang hati kita melekat hanya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Ketika hati kita sungguh melekat kepada Tuhan, saya percaya perlindungan Tuhan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita ya. Nah, yang terakhir sudah dikasih Tuhan dikatakan di sini bahwa janji perlindungan itu buat kita terjadi dalam hidup kita sekalipun ada pencobaan yang datang ya. Sekalipun ada tantangan yang datang, sekalipun mungkin kita diintimidasi sedemikian rupa, tapi percayalah bahwa cukup kasih setia Tuhan buat setiap kita orang-orang yang menuruti firman dan tekun menantikan Kristus. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kita tahu ayat yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kalaupun kita diizinkan dicobai, pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Itu yang harus kita imani, itu yang harus kita yakini saudara. Karena itu apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini saudara, apapun yang engkau hadapi, beban berat yang sedang terjadi melanda hidupmu, melanda keluargamu, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Dia melindungi kita, Dia membentengi kita, Dia yang menjaga kita saudara. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang menuruti firman dan setia tekun menantikan Kristus. Demikian saudara dikasih Tuhan untuk renungan singkat pada hari ini. Biarlah semakin hari kita semakin mengenal pribadi Tuhan yang luar biasa itu. Dan kita akan melihat betapa dahsyatnya dan kita akan terus terkagum betapa luar biasanya Tuhan yang kita percayai. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami dengar, firman yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Kau sendiri berkata bahwa ada perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang menuruti firman dan tekun menantikan kedatangan-Mu. Kami adalah orang-orang yang terus mau melakukan firman, menuruti firman, taat kepada firman. Dan biarlah Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan. Apapun tantangan, masalah, pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini, iman kami tidak akan goyah. Kami terus menatap ke depan, kami optimis berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.